Hai anak-anakku yang ada di rumah, jumpa lagi dengan Ibu Cindy. Salam sehat, salam DJTM. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Ibu Cindy berharap anak-anak semua dan keluarga dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum masuk di materi pembelajaran kita hari ini, ayo anak-anak, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Baik anak-anak. Nah, hari ini kita masih masuk di tema kita yang kedua, yaitu bermain di lingkunganku. Dengan subtema kita yang keempat sekarang, yaitu judulnya bermain di tempat wisata. Nah, anak-anak pasti senang kan ketika berwisata? Entah itu dengan orang tua, dengan keluarga besar, dengan teman-teman. Pasti terasa seru dan menyenangkan ya. Ya anak-anak, sekarang kita masuk di muatan pembelajaran kita yang pertama, yaitu muatan bahasa Indonesia. Di muatan bahasa Indonesia ini kita akan belajar menceritakan gambar tentang keragaman benda. Ya, anak-anak dapat membuat cerita tentang keragaman benda dengan mengamati gambar yang disajikan atau ditampilkan. Ya, tapi ketika mengamati gambar, anak-anak perlu memperhatikan hal-hal seperti ini. Yang pertama, itu benda yang dilihat. Dan yang kedua yang perlu anak perhatikan yaitu ciri-ciri benda. Yang ketiga, wujud benda. Dan yang keempat, kegunaan benda. Lalu anak-anak bisa ceritakan dari hal-hal tersebut. Ya. Nah, keragaman benda juga dapat anak-anak ketahui dari membaca teks percakapan dengan seksama. Ya, seksama itu artinya dengan teliti. Dengan begitu, anak-anak mudah dalam membuat cerita tentang keragaman benda. Oke? Keragaman benda dapat anak-anak ketahui melalui pengamatan sebuah gambar dan teks cerita. Setelah anak-anak membaca teks, anak-anak juga dapat membuat pertanyaan. Coba anak-anak ingat kembali penggunaan kata tanya yang sesuai. Yaitu yang pertama, kata apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Ya, setelah anak-anak mengetahui kata tanya itu, anak-anak pasti dengan mudah membuat pertanyaan tentang keragaman benda. Oke, diingat ya. Dan setelah mengetahui kosakata tentang benda, anak-anak juga dapat membuatnya menjadi sebuah kalimat. Ya, kata dapat dibuat menjadi kalimat anak-anak. Sebelum membuat kalimat, yang perlu anak-anak ketahui itu makna katanya terlebih dahulu. Ya, coba anak-anak perhatikan contoh yang Ibu tampilkan di situ. Di situ ada kata yang pertama itu jungkat-jungkit, yang artinya apa? Maknanya itu mainan bergerak-gerak turun naik. Ya, jungkat-jungkit ini sering anak-anak lihat kan atau anak-anak jumpai waktu di TK dulu? Ya, jungkat-jungkit itu artinya mainan bergerak-gerak turun naik. Dan kata yang kedua yaitu kata bangku, ya, yang maknanya itu artinya benda untuk tempat duduk. Ya,
Ya, bangku ini juga sering anak-anak jumpai, ada di rumah, di sekolah maupun di mana saja anak-anak dapat menjumpainya. Bangku yang artinya benda untuk tempat duduk. Nah, setelah anak-anak mengetahui makna itu, anak-anak pasti dengan mudah membuat kalimatnya. Contoh kalimat menggunakan kata-kata di atas. Yang pertama, ya, anak-anak perhatikan ya. Contoh yang pertama yaitu di taman bermain terdapat ayunan dan jungkat-jungkit. Nah, ada kata jungkat-jungkitnya kan? Nah, contoh kalimat yang kedua yaitu setelah lelah bermain, Lani beristirahat di bangku taman. Nah, di bangku taman. Bangku itu artinya apa? Ya, benda untuk tempat duduk. Nah, dari kata itu dapat anak-anak membuat menjadi sebuah kalimat. Mudah kan? Nah, coba anak-anak perhatikan gambar yang Ibu tampilkan di situ. Di situ anak-anak itu bermain di mana ya? Ya, Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor adalah tempat wisata. Ya, tempat wisata. Sekarang tugas anak-anak. Ayo carilah makna dari kata-kata berikut. Lalu buatlah kalimatnya. Ya, kata yang pertama yaitu taman, yang kedua wisata. Ingat, carilah maknanya terlebih dahulu, lalu buatlah kalimatnya. Ditulis di buku tulisnya ya. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut ya di materi kita yang berikutnya, yaitu menuliskan ciri-ciri benda berdasarkan pengamatan. Nah anak-anak, untuk dapat menuliskan ciri-ciri benda dengan baik, maka anak-anak perlu lakukan pengamatan dengan teliti. Ingat, sebelum anak-anak menuliskan ciri-ciri benda, anak-anak melakukan dulu pengamatan itu dengan teliti, ya. Dan ciri-ciri benda itu meliputi apa saja anak-anak? Ya, yang pertama itu bentuk. Yang kedua itu warna. Yang ketiga wujud. Dan yang keempat itu kegunaan. Ya anak-anak ya, jadi ciri-ciri benda itu meliputi bentuk, warna, wujud, dan juga kegunaannya. Nah, coba anak-anak lihat sekarang contoh yang Ibu tampilkan di situ. Ya. Benda pada gambar itu adalah bola sepak. Nah, ciri-ciri bola itu bagaimana? Ya, ciri-ciri bola itu berbentuk bulat. Ya, jadi bentuknya itu bulat. Lalu kulit bola termasuk benda padat. Ingat anak-anak, kulit bola termasuk benda padat. Sedangkan udara di dalam bola itu termasuk benda gas. Ingat anak-anak, kulit bola termasuk benda padat, tetapi udara yang ada di dalam bola itu termasuk benda gas. Lalu permukaan bola itu bagaimana anak-anak? Permukaan bola itu licin dan dapat menggelinding. Dan juga kegunaan dari bola itu yaitu untuk bermain sepak bola. Ya anak-anak ya. Jadi ingat, sebelum menuliskan ciri-ciri benda, lakukan dulu pengamatan dengan teliti. Maka anak-anak dengan mudah dapat menyebutkan ciri-ciri benda yang anak-anak lihat atau anak-anak amati. Nah, sekarang tugas anak-anak yaitu amatilah benda-benda yang biasa anak-anak gunakan di rumah. Ingat, amatilah benda-benda yang biasa anak-anak gunakan di rumah. Lalu tuliskan ciri-cirinya. Ya, ingat, lakukan pengamatan dengan teliti sebelum menuliskan ciri-cirinya ya. Ditulis di buku tulisnya. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut di muatan yang berikutnya yaitu muatan SBDP. Ya, di muatan SBDP ini Ibu Cindy akan menjelaskan ciri-ciri hiasan dari bahan alam.
Ya anak-anak ya, anak-anak masih ingat tidak apa itu bahan alam? Ya, bahan alam merupakan semua bahan yang terdapat di lingkungan sekitar kita atau bahan yang terdapat di alam. Bahan alam dapat dimanfaatkan menjadi sebuah hiasan anak-anak, hiasan yang cantik. Dan bahan alam yang biasa anak-anak gunakan atau anak-anak lihat, yaitu daun, ya daun-daun kering itu, kemudian biji-bijian, ranting, dan juga cangkang kerang. Ya anak-anak ya, seperti gambar yang Ibu Cindy tampilkan di situ ada hiasan bingkai foto yang menggunakan bahan alam yaitu cangkang kerang. Terlihat bagus kan kalau cangkang kerang itu disusun seperti itu menjadi sebuah hiasan yang bagus anak-anak. Ya anak-anak ya. Jadi dari bahan alam bisa dimanfaatkan menjadi sebuah hiasan yang bernilai ya, yang bagus. Ya anak-anak, cara menggunakan bahan alam untuk membuat hiasan yaitu dengan cara menempel. Ingat, dengan cara menempel. Ya, menempelnya memakai apa? Ya tentu kita memakai yang namanya lem, yaitu untuk merekatkan. Ya. Dan selain bahan alam, anak-anak juga bisa memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di sekitar anak-anak, ya, yang ada di rumah anak-anak. Nah, barang bekas yang digunakan itu misalnya kotak sepatu bekas, ya. Dan dari kotak sepatu bekas itu kita dapat membuat tempat tisu. Ya, kita dapat membuat tempat tisu yang dihiasi dengan bahan alam. Ya, bisa anak-anak lihat pada gambar yang Ibu Cindy tampilkan di situ. Ya, membuat tempat tisu yang sudah dihiasi dengan bahan alam, ya. Bahan alam yang digunakan di situ yaitu daun dan juga bunga yang kering. Jadi dari barang bekas, kemudian bahan alam, kemudian bahan alam itu ditempel, jadilah tempat tisu yang cantik. Ya anak-anak ya. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut di materi kita yang berikutnya, yaitu membuat hiasan dari sisa kulit buah atau biji-bijian. Nah, anak-anak sudah melihat kan bagaimana dari daun dan bunga yang kering kita dapat jadikan hiasan, ya, yaitu tempat tisu. Nah, selain daun dan bunga kering, kita juga dapat membuat hiasan dari bahan alam yang lainnya. Ya, kita dapat menggunakan kulit buah-buahan atau biji-bijian. Ya, contoh biji-bijiannya itu di situ Ibu sudah tampilkan gambar yaitu biji kacang hijau, kemudian biji jagung, biji kacang merah, cangkang telur dan cangkang kerang. Dan selain biji-bijian, kita juga dapat menggunakan kulit buah anak-anak, kulit buah-buahan. Nah, kulit buah contohnya itu kulit buah salak, ya. Kita dapat menggunakan kulit buah salak itu untuk berbagai kerajinan yang sangat indah. Kenapa harus buah salak? Ya, karena buah salak itu memiliki banyak kelebihan dibandingkan kulit buah yang lainnya. Pertama, karena kulit buah salak itu mudah kering, ya. Karena kulit buah salak mudah kering. Kemudian kulit buah salak juga memiliki permukaan yang sangat unik, yaitu bentuknya seperti tumpukan genting dan bergerigi, ya. Jadi dari kulit buah salak itu dapat kita jadikan kerajinan, yaitu gantungan kunci seperti yang Ibu tampilkan di gambar itu. Di situ ada gantungan kunci dari kulit buah salak, ya. Kenapa harus buah salak? Karena kulit buah salak itu mudah kering, jadi gampang ditempel, ya anak-anak ya. Baik anak-anak, demikian materi pembelajaran yang bisa Ibu Cindy berikan. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang Ibu sampaikan tadi, ya.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan anak-anak. Dah. Sampai berjumpa kembali pada episode selanjutnya. Salam DJTM. Terima kasih. Dadah.